Terima kasih Anda masih menyaksikan Talk Show Aceh TV pemirsa, dan Anda juga bisa menyaksikan ini di YouTube dengan kata kunci Aceh TV Live Streaming. Silahkan tinggalkan pesan, komentar, pertanyaan Anda di kolom komentar live chat di YouTube. Kita sudah masuk pertanyaan dari Wisata 188. Ini mungkin kepada Abi. Jadi Assalamualaikum Abi, apa tanggapan dan sikap ulama Aceh tentang larangan pengeras suara toa masjid yang diserukan Menteri Agama? Dan apa tanggapan ulama Aceh dengan perbandingan suara azan dengan suara anjing? Ini sempat viral Abi ya, yang sempat viral dan ramai sekali beberapa waktu yang lalu. Dan juga ini mungkin pertanyaan untuk Pak Kadis dari Agung, adakah cara tempat wisata di malam hari bisa tetap dibuka tanpa harus menyimpang dari syariat Islam? Mungkin langsung ke Abi, silakan Abi. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus yang sempat viral kemarin ya. Kita di MPO Aceh secara khusus tidak memberi suatu tanggapan terhadap apa yang telah disampaikan oleh Menteri Agama pada waktu itu, karena kita menganggap itu adalah persoalan yang biasa begitu dalam hal kita memakai kebijakan kearifan lokal kita di Aceh ini. Ya, dalam hal penggunaan alat mikrofon dan toa itu dan sebagainya. Kemudian di dalam penjelasan fikih itu sebenarnya sudah dijelaskan tentang tingkatan-tingkatan suara yang kita pakai. Ya, yang pertama misalnya kalau dalam salat ya, salat itu ada namanya salat sir. Jadi salat sir itu berarti suara kita itu cukup kita dengar sendiri. Jadi tidak didengar oleh orang di samping kita, itu namanya sir. Itu sir itu kapan kita pakai? Itu waktu salat, di zuhur, asar ya kan. Ya, dan bacaan-bacaan tertentu di dalam salat malam gitu, sir namanya. Yang kemudian penggunaan suara itu namanya jahar. Jahar itu ukurannya berarti lebih daripada ukuran sir, lebih daripada ukuran yang kita pakai untuk kita dengar sendiri. Itu tergantung jumlah orangnya berapa. Misalnya yang jamaah makmum itu ada 3 orang, jadi cukup suaranya didengar oleh 3 orang itu. Nah, kemudian yang satu lagi namanya suara meninggi. Kalau diistilahkan dalam bahasa Arab disebut dengan rafa. Ini rafa ini adalah suara yang dipakai untuk memanggil, seperti yang dipakai untuk adzan. Ya, jadi suaranya rafa. Jadi kalau kita memahami tentang suara-suara ini sebagaimana ditulis dalam kitab fikih, mungkin ini tidak akan menimbulkan kekacauan karena sama-sama paham begitu. Saya Dayah di Bayu Talibul Huda ini sangat berdekatan dengan Masjid At-Tahirah. Itu kalau kami sama-sama berlomba untuk mengeraskan suara. Jadi yang jadi imam Ustadz Syaridal, yang di sini yang jadi imam saya gitu kan. Jadi yang terjadi nanti saya mengikuti bacaan Imam Ustadz Rijal itu, atau sebaliknya Ustadz Rijal mengikuti bacaan saya. Pernah terjadi jamaah saya itu mengaminkan bacaan Fatihah beliau, padahal saya yang jadi imam belum sampai kepada ujung akhir Fatihah. Jadi di sini di lapangan ternyata hal-hal yang seperti itu terjadi. Maka oleh karena demikian ini tergantung kearifan lokal kita di Aceh, bagaimana kita saling menghargai dan menghormati. Kalau kembalinya kepada hukum, ya itulah seperti yang disebutkan dalam kitab tadi. Ada suara sir namanya, ada suara jahar, dan ada namanya suara rafa. Ya, mungkin yang terjadi kekacauan karena memakai rafa itu, membandingkan rafa dipakai pada yang sir atau sebaliknya. Kemudian yang kedua tentang menyamakan suara dengan suara toa dengan suara anjing, saya rasa Menteri Agama tidak seperti itu ngomongnya. Karena kalau di Dayah itu, ini kita kembali ke Dayah, itu ada namanya ilmu bayan. Di dalam ilmu bayan itu diajarkan tentang namanya tasbih. Ya, atau dalam tata bahasa kita itu, kalau kita belajar di tata bahasa tentang perumpamaan. Jadi perumpamaan itu ada rukunnya. Seperti kita membaca Al-Barzanji, ada ucapan anta syamsun.
Anta itu dimaksudnya kepada Nabi Muhammad. Syamsun itu matahari, engkau matahari. Apakah Nabi Muhammad itu seperti matahari? Maka ada rukun tasybihnya. Ya, artinya yang sama Nabi Muhammad dengan matahari itu adalah sama-sama bercahaya, berserinya. Ya, sebagaimana bercahayanya matahari yang menerangi alam ini dengan cahayanya, demikian juga Nabi Muhammad menerangi manusia ini dengan agama yang beliau bawakan. Maka kita mesti melihat dari rukun tasybih ini, dari sisi tasybih. Apakah dia memenuhi penyerupaan apa yang dikatakan oleh Menteri Agama itu? Kalau ia memenuhi seperti itu, maka Menteri Agama itu salah. Ya, tapi kalau tidak memenuhi unsur tasybih sebagaimana yang disebutkan tadi, maka tidak salah. Nah, demikian ya. Baik, artinya kemudian kalau dalam konteks kita di Aceh itu kita tetap menghargai dan kemudian sesuai dengan kita menyesuaikan. Ya, karena kita kan seperti disebutkan di awal talk show kita tadi, kita daerah khusus, kita daerah otonomi. Jadi kita bisa mengatur bagaimana dengan cara kita sendiri di sini. Baik. Ya, insya Allah. Baik, Pak Kadis, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemudian ini tidak menyimpang, Pak, ketika tempat wisata dibuka di malam hari? Silakan. Baik, memang kehidupan kita manusia ini mungkin tidak akan bisa lepas dari adanya hal-hal seni atau hiburan lah. Kalau tidak stres juga kita. Nah, tetapi tentu untuk kita apalagi wisata malam hari misalnya, tentu ada pilihan-pilihan. Nah, kalau misalnya dibuka wisata pantai malam hari, maka ini tentu akan konotasi atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk kegiatan-kegiatan negatif dan bahkan mencemarkan syariat Islam di Aceh, itu bakal terjadi. Nah, oleh karena itu tentu tidak cocok. Nah, kalau wisata malam yang bisa dilakukan, misalnya kita bisa menempuh wisata religi misalnya. Wisata religi, kita banyak masjid di Banda Aceh yang cukup megah, cukup kita bisa datang ke sana. Nah, sambil berzikir, sambil membawa keluarga bisa. Di Masjid Raya misalnya bisa. Nah, wisata religi, naik menara Masjid Raya misalnya kan bisa. Sekarang menara Masjid Raya kita sudah dibuka. Nah, tetapi kita juga mewanti-wanti itu. Bahkan menara kita wanti-wanti. Kalau naik yang ke atas itu tidak boleh laki perempuan, kalau nggak jelas. Nah, karena nanti tidak tahu kita apa yang terjadi di sana. Nah, bahkan di Masjid Raya sekalipun terkadang terjadi hal-hal viral yang tidak kita sangka sama sekali. Nah, itu kan masih dalam kawasan masjid wisatanya. Nah, apalagi kalau dibuat di wisata di luar. Nah, tentu pengawalan itu agak semakin rumit dilakukan. Nah, karena tidak semua orang yang berwisata ini melaksanakan kegiatannya itu sesuai dengan ketentuan syariat. Bahkan ada yang mengambil kesempatan negatif di lokasi-lokasi wisata itu. Nah, tidak terkecuali yang kita lihat viral di Masjid Raya kadang-kadang. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang kita tidak melarang wisata. Bahkan wisata itu adalah sumber pendapatan juga bagi masyarakat kita, sumber pemasukan juga bagi daerah. Makanya terkadang daerah-daerah yang alamnya bagus itu pemasukannya lebih banyak dari wisata. Nah, misalnya kalau di taman-taman misalnya, Taman Sari misalnya. Nah, kalau bisa diawasi dengan baik, nah itu kan tidak ada masalah, tidak dilarang. Tetapi di Taman Sari misalnya tetap ada sudut-sudut gelap. Sudut gelap itu yang kemudian dimanfaatkan. Nah, sebenarnya tidak ada larangan untuk berwisata, tidak ada larangan. Silakan kita berwisata dengan baik. Yang terpenting adalah kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak melanggar syariat itu sendiri. Karena apa yang kita banggakan di Aceh ini adalah pelaksanaan syariat Islam menjadi kebanggaan masyarakat Aceh. Berbeda dengan kita, bukan hanya saja kita yang bangga, orang luar juga bangga dengan Aceh. Orang luar bangga dengan Aceh. Aceh satu-satunya daerah yang bisa melaksanakan syariat Islam dalam segala hal. Aceh bisa, mohon maaf misalnya, bisa memualafkan bank konvensional. Nah, itu kecemburuan bagi daerah lain.
Nah, hal-hal positif seperti ini yang harus kita jaga, kita pertahankan bersama-sama dengan ulama daya. Ulama mengawal kita semua, memberikan arahan-arahan kepada pemerintah, kepada masyarakat, sehingga betul-betul apa yang kita lakukan ini sesuai dengan syariat. Nah, silakan saja berwisata. Nah, Masjid Raya misalnya terbuka, silakan. Nah, tapi wisata-wisata yang wisata kuliner, silakan bawa keluarga, misalnya Sepang Mesra, bawa keluarga ke sana. Kan wisata kuliner juga wisata. Nah, tetapi kalau wisata yang dalam bentuk misalnya apa namanya? Kalau dulu bioskop misalnya. Nah, kita kan enggak ada di Aceh itu. Tidak ada di Aceh itu. Nah, karena enggak memungkinkan hal itu terjadi. Bahkan wacana perdebatan tentang itu ada. Nah, sempat heboh perdebatan tentang mengapa sekarang bisa dihapus malah Pak ya. Bisa keluar bioskop bisa didapatkan. Tetapi kita melihat bahwa ini akan dimanfaatkan tadi oleh oknum-oknum yang apa. Memang tidak bisa kita kawal ini sekarang. Tidak bisa kita kawal secara utuh, tetapi setidaknya kita minimalisir lah. Nah, misalnya sebagai contoh, ini pelaksanaan syariat. Bagaimana kita lihat misalnya masyarakat kita berwisata lah, kita anggap duduk di kafe malam sampai jam 2 malam. Itu kan tidak semua duduk di kafe itu hanya minum kopi. Nah, tetapi ada pekerjaan-pekerjaan lain kalau kita telusuri yang bahkan mungkin melanggar ketentuan syariat. Ada yang main chip di situ, ada yang macam-macam lah. Nah, itu kan tidak bisa di apa. Jadi bukan hanya persoalan misalnya dua orang berlainan jenis, tetapi dia sendirian orang di tempat apa juga bisa melakukan kejahatan yang pelanggaran syariat itu. Nah, oleh karena itu memang ya mungkin Aceh kita sedikit ketat lah dalam hal ini. Tapi kalau misalnya saya berdiskusi kemarin, mengapa misalnya pantai kita agak sedikit penerapan dibuka, misalnya ada pantai yang ditutup, tidak boleh berwisata. Nah, sekarang boleh dibuka pantai itu, tapi di pintu masuknya diperiksa dulu mana KTP-nya. Suami istri atau bukan, silakan masuk. Suami istri atau bukan, silakan masuk. Seperti hotel kalau masuk harus menunjukkan buku nikah. Nah, itu kan bisa dilakukan. Nah, tetapi kalau yang tadi masyarakat yang melakukan, oknum yang melakukan itu, dia nggak bisa gitu, dia cari tempat lain. Iya kan? Nah, jadi tergantung sekali kepada kita dan bagaimana kita berupaya keras untuk mengawal ini, termasuk dalam hal wisata. Ya, harapan kita memang Pak ya, jadi masyarakat itu ke tempat-tempat yang wisata religi, wisata kuliner bersama keluarga. Tapi dalam praktiknya Pak juga tantangannya luar biasa besar Pak. Dalam pelaksanaan misalkan ada MPU, kemudian wilayah Hisbah dan Dinas Syariat Islam khususnya. Bagaimana komunikasi ini Pak? Karena tadi kalau kita bicara misalkan tempat wisata kan banyak, bisa pantai, bisa gunung. Oke, kalau kita bisa jangkau di Banda Aceh dan sekitarnya, bagaimana ini di luar itu? Bagaimana kemudian dalam pelaksanaannya, terutama sekarang muda-mudi, ya misalnya itu seperti apa Pak tantangan-tantangan ini dan menjawabnya? Inilah dalam penegakan syariat di hal-hal seperti ini memang problemanya agak luas lah. Nah, saya sering saya sampaikan, di tempat terbuka saja sebenarnya banyak pelanggaran yang terjadi. Nah, ke Dinas Syariat Islam sebelum pandemi pernah datang majelis hakim syar'i Terengganu. Nah, setelah berdiskusi panjang lebar dan kita membanggakan Aceh sebagai daerah syariat Islam dari sejak Iskandar Muda dan seterusnya, di akhir diskusi ditanyakan ke kita oleh hakim Mahkamah Syar'i itu, Pak, kenapa sejak kami datang dari Masjid Raya, nah dia sudah beberapa hari lihat kondisi dari Masjid Raya ke Dinas Syariat Islam ini, kami melihat laki perempuan naik motor berpelukan. Nah, mengapa ini bisa terjadi di Aceh? Nah, saya sampai hari ini tidak bisa mencari jawaban itu. Nah, kan tidak mungkin juga WH kemudian di tiap jalan ada WH. Nah, kalau mereka sadar di samping mereka ada malaikat, maka mereka tidak akan melakukan itu. Nah, pengawalan yang apa itu dari diri dia dan dari malaikat tadi. Nah, tidak mungkin WH mengapakan semua jalan. Saya sampai hari ini nggak bisa jawab pertanyaan itu, nggak bisa saya jawab. Nah, karena di tempatnya mereka itu tidak ada, makanya mereka bertanya ke kita. Kalau kita bisa belajar dari mereka, mereka Terengganu kan pernah melaksanakan syariat Islam, tapi sekali dicambuk lesbian itu langsung heboh, dicabut lagi kanunnya, dicabut lagi peraturan daerahnya. Nah, enakmennya dicabut. Nah, di kita kan terus berjalan. Nah, tapi kalau kita ke tempat mereka, memang kita tidak lihat seperti yang di kita ini.
Nah, yang di kita ini tidak kita lihat di sana, misalnya di Kelantan, di Terengganu, mungkin juga di Kedah. Nah, tapi di daerah lain bebas, Kuala Lumpur itu lain, sama dengan Jakarta. Nah, jadi memang tidak 100% memang bisa dilakukan serta-merta. Tetapi saya yakin sekali, dan saya sudah kita hidup dari sejak saya kuliah. Saya lihat dulu dengan sekarang itu jauh lebih bagus sekarang. Jauh. Peningkatannya Jauh. signifikan. Nah, saya 92 di Banda Aceh ini kuliah. 92 itu dengan sekarang saya lihat jauh. Nah, dulu bagaimana misalnya pantai, dalam tanda kutip lah, mungkin lebih bebas dari sekarang. Kalau sekarang ada apa, orang tangkap, orang akan menegur. Nah, kalau dulu nggak berani tegur orang, karena dasar hukum tadi, kanun, walaupun dia bukan WH, tapi dia bisa menegur, masyarakat bisa menegur, mengawasi. Kalau dulu kan tidak seperti sekarang. Jadi kita syukuri ini. Nah, kita syukuri, memang tidak sempurna, tetapi apa yang kita capai hari ini jauh lebih baik dari apa yang terjadi pada masa lalu, dan kita berharap ini ke depan akan lebih baik, insya Allah. Insya Allah, harapan kita bersama. Abi mungkin bisa menambahkan penguatan kepada masyarakat juga, disilakan. Sebenarnya tentang tanggung jawab syariat Islam itu bukan hanya terbeban kepada pemerintah dan ulama, tapi juga kepada pribadi-pribadi kita Muslim ini. Seharusnya kita bisa mengawal diri kita sendiri, sebagaimana peringatan Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Pelihara dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Dia oleh karena demikian kita mesti membuat pribadi-pribadi ini sadar terhadap syariat Islam. Memang itu merupakan sesuatu yang sulit. Tapi kita tidak berhenti, sebagaimana dikatakan Pak MK tadi, banyak keberhasilan yang telah kita capai dibandingkan dengan dulu. Kemudian di samping itu ada beberapa hal yang memang menjadi perhatian kita. Mungkin kalau pejabat yang dari luar yang pindah tugaskan ya ke Aceh ini, mereka itu bisa memahami juga tentang syariat sebelum ditugaskan ke Aceh. Ini pun bisa menjadi sesuatu yang adanya penekanan daripada hal-hal yang terjadi pelanggaran syariat itu sendiri. Karena sebagian masukan daripada masyarakat ini, banyaknya pelanggaran itu dari orang-orang yang baru, yang baru-baru bertugas di Aceh, yang mereka sebenarnya tidak paham gitu tentang syariat. Kemudian ketika ke sini mereka itu tidak menemui umpamanya ulama atau menemui dinas syariat untuk bertanya bagaimana cara kita bergaul bermasyarakat dengan masyarakat Aceh yang sedang menerapkan syariat Islam. Tapi yang terjadi itulah penugasan yang ke sini, terjadilah pelanggaran-pelanggaran, sehingga dinas syariat dan ulama setiap hari memberi kampanye tentang syariat itu kepada orang-orang yang berbeda, yang baru, orang baru gitu ya. Demikian pejabat-pejabat yang dari luar seperti itu. Kemudian yang kedua, kita mesti mengakui juga bahwa ada orang yang tidak senang dengan Aceh kalau di Aceh itu jadi diterapkan Islam itu secara kafah gitu. Karena kalau Aceh berhasil menerapkan syariat Islam, maka itu menjadi pilot project untuk daerah-daerah lain pun minta nanti. Nah, ini ada kekhawatiran seperti itu. Maka oleh karena demikian, seperti saya katakan tadi, tentang syariat Islam ini bagaimana supaya masyarakat kita benar-benar memahaminya, menyadarinya bahwa dia sebagai Muslim wajib dia itu menerapkan bersyariat Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Tugas daripada kita semua. Masuk kalau tugas utamanya adalah depan itu kemudian fasilitasi oleh pemerintah, insya Allah. Insya Allah. Baik, ada beberapa pertanyaan lagi juga dari live chat di YouTube, namun kita istirahat sejenak dulu pemirsa. Terima kasih buat yang sudah bertanya. Kami masih menunggu pertanyaan Anda setelah yang satu ini.